Halo warga Nobar, kembali lagi di channel yang sama, satu-satunya masih di kasur yang sama bersama Tobi. Kali ini saya membawakan film terbaru 2026 berjudul Wings of Dread, tentang seorang polisi udara yang lagi ngejar mantannya buat terujuk, malah nyangkut di pesawat yang dibajak sekawanan bekas tentara bayaran, dan mereka nggak sadar kalau di kabin itu ada 3 polisi udara yang siap ubah kabin jadi neraka di ketinggian 10.000 meter. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dibuka di sebuah malam di mana seorang polisi udara bernama Gu Chaoyang buru-buru naik taksi menuju bandara. Ketika pacarnya Chaoyang bernama Donglu, seorang pramugari yang segera terbang ke luar negeri. Sementara Chaoyang baru sadar barang-barang Donglu di rumah sudah dipindahkan ke asrama. Yang bikin repot ketika Chaoyang pesan mobil namun harus berbagi dengan penumpang lain, jadi sopir harus antar penumpang lain dulu. 你去哪儿了？怎么不在家？我现在过来找你啊！你别来了，我一会儿就要飞了。 Tapi dari kursi belakang, hidung Chaoyang menangkap bau asam gosong yang aneh dan insting polisinya langsung bekerja. Dia sadar penumpang di depan habis menghisap sesuatu seperti garam Cina. Dia pun minta sopir ubah dari rute bandara ke kantor polisi terdekat. Untuk tegasin situasi, Chaoyang tunjukkan lencana polisi udara. Sialnya, si pecandu tidak menerima nasibnya begitu saja. Mendadak dia menyerang balik di dalam mobil, memicu perkelahian sempit di kursi belakang yang bikin sopir panik. Si pecandu memanfaatkan kesempatan untuk buka pintu dan langsung kabur ke kawasan industri. 司机，停车！ Chaoyang tak tinggal diam, dia kejar sampai ke markas kecil pecandu, dan di sana ternyata sudah ada 3 rekan lain yang menyambut. Dalam sekejap, Chaoyang lumpuhkan ke-4 pengedar sekaligus, lalu telepon rekan-rekannya di kepolisian untuk datang jemput. Sementara di bandara, saat Chaoyang mengejar pecandu tadi, ternyata Donglu yang sudah bersiap terbang tapi menyempatkan hubungi Chaoyang berkali-kali. Yang terdengar cuma nada nomor tidak aktif. Donglu mulai kesal, tapi rekannya sesama pramugari justru yang berusaha menenangkan. Setelah komplotan pecandu dibungkam, rekan sekaligus atasan Chaoyang bernama Zhao menyuruhnya cepat ke bandara. Sialnya, ponsel Donglu sudah mati, kemungkinan besar dia sudah lepas landas. Zhao pun buka obrolan lebih pribadi, tanya Chaoyang mau menikah atau tidak. 戒指都买好了。我觉得你根本不了解女人，人家在乎的不是这个戒指。 Dari mata Zhao, masalahnya lebih dalam dari sekadar cincin. Donglu sudah melepas kesempatan kerja di luar negeri demi Chaoyang, dan Chaoyang juga pindah dari tim kriminal ke polisi udara demi mereka berdua punya waktu lebih. Sesampainya di rumah, Chaoyang tak sengaja lihat status Donglu di media sosial yang tunjukkan tujuan penerbangan malam itu, Pulau Ulea. Tak lama, Chaoyang ambil keputusan cepat, dia minta cuti singkat ke Zhao untuk terbang ke Ulea menyusul mantannya. Di Pulau Ulea di Samudra Pasifik, Chaoyang akhirnya berhasil menyusul Donglu dan ketemuan di sebuah restoran. Dia mencoba menjelaskan sebagai sesama orang penerbangan sipil, dia paham betul betapa berat tugas Donglu. Sayangnya, jawaban Donglu justru menampar dari sudut yang tidak terduga. Di tempat lain, di ruangan Biro Penerbangan Sipil Nasional, ada perwakilan polisi udara senior bernama Kapten Lu Chengfei dan rekannya Chin Cheng punya misi mendesak. Seorang buronan kelas kakap Tiongkok bernama Du Jiulin baru saja tertangkap di Ulea. Setelah negosiasi, polisi Ulea setuju menyerahkannya ke Tiongkok. Karena situasinya darurat dan takut nanti perkaranya makin panjang, Du Jiulin harus segera dikawal pulang naik pesawat komersial penerbangan yang kebetulan sekali salah satu pramugarinya adalah Donglu.
Setelah itu, Kapten Pilot memanggil seluruh kru pesawat untuk pengarahan singkat. Dia jelaskan kalau penerbangan malam itu istimewa, ada penumpang khusus yang dikawal dan minta semua kru fokus. Kalau ada insiden tidak terduga di kabin, mereka wajib langsung lapor ke kokpit dan ikuti arahan petugas polisi udara. Selesai briefing, para kru langsung sisir keliling kabin, cek toilet, cek kompartemen bagasi atas, dan cek dapur pesawat, memastikan tidak ada barang mencurigakan sebelum penumpang naik. Semuanya bersih, kecuali satu hal ganjil, petugas catering hari itu mendadak ganti orang. Sementara tim pengawalan siap-siap, di area pemeriksaan bandara mulai muncul tanda-tanda yang tidak beres. Ada penumpang asing cewek berkacamata hitam yang ngeyel karena tidak mau membuka kacamatanya. Lalu ada pria yang menolak tasnya diperiksa dan ngeyel dengan bahasa yang tidak dimengerti petugas. Isi tasnya kerajinan tangan berbentuk sebilah pisau, sampai-sampai Chow Yang yang kebetulan ada di situ juga harus turun tangan bantu terjemahkan supaya urusannya tidak berlarut. Belum kelar itu, ada satu lagi pria dengan kalung berbentuk peluru yang berhasil lolos dengan alasan itu cuma kerajinan tanpa bubuk mesiu. Setelah Chow Yang selesai bantu terjemah dan mau pergi dari area pemeriksaan, dia mendadak didekati oleh seorang pria berbaju hitam berkacamata yang komentar soal penumpang tadi seolah dia paham betul soal kejiwaan orang. Karena kalian sudah kenal dia lewat film-film sebelumnya, kita panggil saja dia Kak Iko. Momen inilah pertemuan pertama Kak Iko dan Chow Yang. I suspect he has XY chromosome. Super male syndrome. Di sisi lain, tim catering baru mulai muat makanan ke pesawat dan pramugari mencatat rincian akhir untuk kabin. 220 meals for a passenger, 12 for the crew, and 2 specials as requested. Para penumpang bersiap naik ke pesawat, ada selebgram bernama Kak Li bareng temannya Nian yang sibuk siaran langsung sambil pamer bandara luar negeri. Kabin terasa hidup, ada pria hidung belang yang lihat pramugari cantik tanpa ragu langsung dekati dan minta kontak WeChat. WeChat ya, bukan micet. Pramugari itu sopan menolak dengan alasan masih jam kerja. Tak lama, ada bocah nakal yang nabrak si hidung belang. Ibunya tidak mau minta maaf dan hampir memicu adu mulut sampai kepala pramugari Donglu menenangkan. Di tengah keramaian itu, Chow Yang akhirnya masuk ke kabin dan bertatapan langsung dengan Donglu, tapi Donglu memilih pergi tanpa banyak kata. Ada juga ibu tua yang minta kursi lebih longgar karena tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Untungnya, Kak Iko dengan sopan menawarkan kursinya dan drama kecil selesai. Di sisi lain, Kapten Lu Chengfei bersama Chin Cheng juga sudah masuk pesawat dan di baris paling belakang mereka menempatkan Du Julin di area pengawalan khusus. Tak lama, Kapten Pilot mengumumkan izin lepas landas pesawat dari Ulea menuju Kyuyuan, Tiongkok. 小伙子，谢谢了啊！妹们，调直座椅靠背。申请起飞。 Setelah pesawat stabil, layanan kabin dimulai dan penumpang mulai mengeluh menu yang kering dan tidak enak. Tapi ada satu penumpang yang justru menangis pelan menyantap makanannya. Dialah Du Jiulin yang setelah bertahun-tahun kabur ke luar negeri, akhirnya merasakan lagi masakan kampung halaman. 在外面漂泊这么多年，还是家乡的味道。 Meski nanti dia harus diadili, rasa nasi negeri sendiri tetap saja sangat nikmat. Sialnya, kenikmatan itu hanya sebentar karena mendadak dari kelas 1 ada seorang pria yang ngotot ingin buang air di toilet kelas ekonomi. Yingzi, pramugari senior atasan Donglu, mencoba menahan tapi si pria tetap memaksa. 冒头了！我上厕所。您可以使用其他卫生间。谢大哥，哥姐。 Tak lama, komunikasi antara pesawat dan menara pengawas mulai putus. Menara berulang kali memanggil pesawat dan tidak dapat respons. Para pilot pun juga menyadari jika ada gangguan komunikasi. Layar di pusat komando pun menyala dengan kode angka yang bikin merinding semua orang di ruangan. 这里是球员，收到，请回答。 Di kabin, seorang bibi tua penderita jantung mendadak sesak napas dan panik. Kak Iko yang paling sigap turun tangan, dia ajak bibi tarik napas dalam-dalam, tanyai riwayat penyakit, lalu keluarin obat dari sakunya. This is mental clopramine. It'll help.
Setelah Bibi tenang, Kak Iko kembali duduk di samping Chow Yang. Karena Kak Iko mulai main tebak-tebakan pekerjaan Chow Yang dari dokter, programmer, pengacara, sampai polisi. Chow Yang cuma diam. Anehnya, Kak Iko justru senyum-senyum dan ngajak tukar kontak. Psychologist. Let me guess. Doctor? Programmer? Or a lawyer? Police officer? Okay, man. Each other, maybe we can switch contact. Sementara di darat, layar pusat komando menyala lagi dengan kode angka yang jauh lebih menakutkan. 46挂出了拐5动怒紧急代码，让他们做好应急预案，正向南飞行。启动紧急。 This is 秋元of China。 Di kabin, bukan penumpang lain yang protes rute salah, tapi justru Chow Yang sendiri. Berkat kompas kecil di jam tangannya, dia sadar pesawat pulang malah belok ke selatan, padahal seharusnya ke utara. Dia pun pencet tombol panggilan pramugari di atas kursinya, minta bicara dengan kepala pramugari. 你好，我想找一下你们乘回去的航线不是向北吗？怎么现在向南啊？ 航空管制线。 Jawaban pramugari itu langsung bikin Chow Yang curiga karena wajah pramugari itu sama dengan sosok yang tadi sempat dia lihat di area pemeriksaan bandara. Kabin masih terlihat tenang, tapi Chow Yang sudah simpan curiga dalam-dalam. Karena curiganya sudah maksimum, Chow Yang berdiri dari kursi dan coba masuk ke area kelas 1, tapi langsung dihadang pramugari palsu yang tadi. Chow Yang tetap ngotot dan begitu masuk ke ruang kecil di depan, dia lihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Tubuh pramugari asli tergeletak diam di sudut ruangan. 先生，不好意思啊，这里是头等舱，请您回到您的座位。 Tanpa aba-aba, perkelahian brutal pecah di lorong sempit itu. Pukulan, cekikan, tubuh yang terbanting ke dinding, semua terjadi di ruang yang cuma muat 2 orang. Di tengah kekacauan, seorang polisi udara perempuan lain datang dan salah paham. Melihat Chow Yang gulat dengan pramugari, dia kira Chow yang jadi penjahatnya, lalu langsung ikut serang. Setelah Kapten Lu juga ke area kelas 1 dan karena komunikasi darat masih terputus, Kapten Lu tidak bisa langsung verifikasi identitas Chow Yang. Jadi Chow Yang sementara dicurigai satu paket dengan pembajak. Di titik inilah Dong Lu yang tadi masih cuek memilih membantu konfirmasi lencana Chow Yang. Kata yang keluar dari mulutnya meski singkat cukup untuk mengubah dinamika pesawat malam itu. Sambil menahan pramugari palsu, tim mulai selidiki lebih dalam dan temukan 3 hal lainnya. Pertama, di antara pembajak masih ada 1 kaki tangan pria menyusup di kelas 1. Kedua, penumpang kelas 1 yang tidak sadar setelah disuguhi makanan ternyata dibius. Ketiga, di darat Menara Ulea mengirim kabar mendadak ke pusat komando Kyuyuan bahwa petugas catering asli hari itu ditembak mati sebelum sempat masuk pesawat. Kabar dari darat langsung diteruskan ke pilot dan Kapten Lu. Kesimpulan Kapten Lu jelas ini bukan kelompok amatir. Pembajakan sudah dirancang berlapis-lapis dari orang dalam catering, penyusupan pramugari, sampai pembajak yang menyusup lewat kursi penumpang biasa. Prioritas sekarang jadi 2, cari pembajak pria yang menyusup dan cari sumber gangguan sinyal. Di titik inilah salah satu pramugari melapor ke Yingzi ada penumpang pria yang tadi masuk ke toilet belakang tapi belum keluar-keluar sampai sekarang padahal sudah cukup lama. Kapten Lu langsung suruh Yingzi bareng petugas keamanan penerbangan Shu periksa toilet belakang itu. Dari sana mereka menemukan penumpang pria hidung belang yang pingsan di dalam dan sebuah alat pengganggu sinyal kecil yang disembunyikan di dalam kotak sabun. Yang lebih menarik, penumpang berbadan besar berjaket merah bernama Sidava yang sedang mendengkur mendadak dituduh membawa alat itu. Belum selesai urusan sinyal, muncul kejadian lain. Saat Yingzi memeriksa koper penumpang, seorang pembajak lain mendadak menyandera kru pesawat dari belakang dan mengancam bunuh. Situasinya buntu sampai akhirnya Chow Yang datang dan berhasil lumpuhkan setelah lengah sedikit. Tapi kalimat terakhir yang dia teriakkan membuat semua orang di kabin merinding. Chow Yang curiga masih ada barang berbahaya lain, tim langsung sisir ulang tas penumpang di baris itu. Dan yang bikin merinding, bom yang mereka cari-cari itu justru ditemukan di dalam tas hitam milik Chow Yang sendiri.
Seketika Cao Yang pun juga ikut terkejut dan bilang jika itu pasti salah paham. Akhirnya Kapten Lu menyuruh Yingzi menangkap Cao Yang. Justru di detik-detik kritis itu muncul kesaksian tak disangka. Kak Li si selebgram menemui Kapten Lu mengaku kalau sebelumnya dia sempat lihat ada orang yang mengacak-acak tas penumpang saat perhatian semua orang teralih. Kesaksian itu langsung menggeser posisi Cao Yang dari tersangka jadi korban framing. Kapten Lu paham ini bagian dari rencana pembajak untuk singkirkan polisi udara yang paling mereka takuti. Sebagai polisi udara yang terlatih, Kapten Lu bagi tugas dengan cepat. Shu diminta urus bomnya, Dong Lu dan kepala pramugari evakuasi penumpang baris belakang ke depan, dan kapten pilot minta izin ke darat untuk berputar di udara demi mengulur waktu. Di tengah kepanikan itulah muncul sosok yang bakal jadi pahlawan tak terduga malam itu. Seorang pemuda yang sedari tadi diam di kursinya mendadak maju dan mengaku sebagai mantan tentara penjinak bom keturunan Tionghoa dari Ulea. Rencana daruratnya sederhana tapi vital, kumpulkan bagasi lunak dan susun mengelilingi bom. Jadi kalau meledak pun serpihannya tidak akan menembus badan pesawat. Penumpang yang tadinya cuma penonton, sekarang beramai-ramai serahkan tas mereka jadi tameng darurat. Di saat semua orang fokus ke bom, Cao Yang yang berdiri di dekat kabin depan tak sengaja menyapu pandangannya ke tangan Kak Iko. Ada tato khas di pergelangan yang bikin dia teringat. Itu tato yang sama dengan tato di tangan cewek asing berkacamata hitam yang tadi ngeyel di area pemeriksaan bandara. Dalam sekejap, seluruh kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Cao Yang sadar kelompok pembajak ini sudah menyusup lewat pintu bandara sejak awal. Dan orang yang paling sering ngobrol sama dia bukan konselor psikologis manapun. Suasana kabin sekarang sepenuhnya dikuasai pembajak dan yang paling ngeri Du Jiulin yang tadi diborgol di kursi belakang sekarang dilepaskan bebas oleh anak buah Kak Iko. Setelah keributan mereda sementara, akhirnya wajah sang dalang muncul. Dia ternyata adalah Kak Iko, orang yang tadi ramah tawarkan kursi ke ibu tua, tenangkan bibi jantung, sampai main tebak-tebakan pekerjaan sama Cao Yang. When I was a mercenary, I was ambushed by drug dealers.
Ternyata seluruh operasi ini bukan tentang perampokan atau politik, tapi soal hutang budi. Kak Iko dulu diselamatkan Du Jiulin dari jebakan bandar garam Cina, dan sekarang saat Du Jiulin ditangkap, dia rela membajak pesawat isi 200 lebih penumpang cuma untuk bebasin satu orang. Rencananya tak kaleng-kaleng, satu anak buah menyuap petugas keamanan dan bawa jammer pramugari palsu Yuchi kuasai kelas 1 dan paksa pilot ke wilayah mereka di Willow. Dan Kak Iko sendiri sebagai konselor psikologis untuk dekati Chaoyang, polisi udara yang paling berpotensi jadi masalah. Makanan khusus tanpa dipanaskan yang tadi dipesan penumpang aneh ternyata sinyal antar anak buah. Angka 220 porsi tadi juga sandi. Setelah motifnya terungkap, Kak Iko tidak buang-buang waktu. Dia ancam bunuh penumpang satu persatu kalau pilot tidak segera belokkan rute ke Willow. Polisi udara yang tertangkap dipukul brutal dan diejek habis-habisan sebagai polisi kecil, polisi kacangan. Bahkan seorang anak kecil di kursi ibunya dipakai jadi tekanan psikologis. Tapi Chaoyang dan Donglu ternyata sudah punya rencana gila yang cuma bisa lahir dari otak orang tergesa-gesa. Rencana Chaoyang gila tapi masuk akal. Chaoyang minta Donglu menyuruh pilot bawa pesawat sengaja masuk ke awan badai petir. Logikanya, guncangan ekstrem akan bikin pembajak kehilangan keseimbangan, sementara polisi udara yang sudah bersiap bisa manfaatkan momen itu untuk balas serangan. Komandan darat awalnya menolak tapi akhirnya memilih percaya. Kapten pilot pun berjanji akan berputar sekuat tenaga di dalam badai untuk kasih waktu selama mungkin ke polisi udara. 发摇管46，我们等你回家。 Di detik yang sama di kabin, Kak Iko perintahkan si gendut alias si Dava yang berjaket merah untuk menyeret Chaoyang, Kapten Lu, dan Yingzi turun ke ruang kargo. Ide Kak Iko sederhana, tempatkan polisi udara di ruang paling sempit, paling gelap, paling jauh dari penumpang, biar mereka nggak bisa aba-aba apapun. Sebelum badai datang, beberapa penumpang laki-laki yang sudah muak jadi marah ajukan diri ikut lawan pembajak. Namun Donglu dan kru dengan tegas menolak. Tugas kita di sini adalah lindungi penumpang, bukan sebaliknya. Semua penumpang disuruh kencangkan sabuk pengaman. Di ruang kargo sempit, sesama polisi udara jadi bulan-bulanan, terutama Kapten Lu yang sempat pingsan dihantam si Dapa. Yang lebih bikin darah naik, si Dapa mulai coba-coba lecehkan Yingzi yang terikat oleh borgol. Setelah berhasil merobohkan si gendut, Chaoyang ambil kunci borgol dari saku si Dapa, buka borgolnya Yingzi, lalu bebasin Kapten Lu dan yang lain. Tepat saat pesawat mulai masuk area awan badai, alarm turbulensi 3 kali berbunyi, lampu kabin berubah merah, dan seluruh isi pesawat bergoyang keras. Momen inilah yang dinanti Chaoyang. Baru saja dia atur strategi untuk naik ke kabin bantu evakuasi, pintu kargo mendadak terbuka. Kak Iko sendiri turun ke kargo, berdiri menghadang mereka yang mau naik. Chaoyang paham situasi, dia teriak ke Kapten Lu dan Yingzi supaya lari duluan ke kabin, biar dia yang tahan Kak Iko di kargo. Setelah dua rekannya berhasil kabur ke tangga, tinggal Chaoyang berdua dengan Kak Iko di ruang kargo yang gelap dan goyang. Saat turbulensi buka celah, batas kesabaran penumpang biasa akhirnya jebol. Seorang suami yang istrinya dipukul mendadak nekat maju melawan tanpa berkata saya akan lawan.
Kak Lee si live streamer dan Nian ikut membantu penumpang-penumpang yang tadinya cuma jadi penonton mendadak berubah jadi tim perlawanan. Sementara itu, di ruangan kargo Kak Iko tetap sadis, dia sengaja hina polisi udara dan ancam akan mempermalukan kepolisian Tiongkok di mata dunia. Chinese police. Pathetic. Selama hampir 6 menit kabin dan kargo jadi medan perang yang tidak kasih napas. Chaoyang, Kapten Lu, dan Chin Cheng bergiliran dihajar dan bangkit lagi. Ini bukan pertarungan yang dimenangkan pukulan besar, tapi karena tidak ada yang menyerah. Di sela keos ini ada satu duel yang hanya 1 lawan 1, yaitu pertarungan Yingzi versus Yuchi si pramugari palsu yang justru terjadi di dalam toilet pesawat. Bayangkan ruangan yang normalnya cuma muat 1 orang, sekarang dijadikan ring tinju cewek 2 orang. Setelah tarik-menarik yang bikin toilet nyaris rontok, Yingzi akhirnya kalahkan Yuchi dengan pukulan penutup di kepala. Sementara di kabin utama, Chin Cheng dibantu penumpang sipil berhasil lumpuhkan Chang Jianrong, si tukang pembawa kalung peluru yang tadi nyamar pakai kruk. Kembali ke kargo, taunting Kak Iko soal polisi Tiongkok sampah justru jadi bahan bakar terakhir buat Chaoyang. Dengan luka di sekujur tubuh, Chaoyang keluarkan kombinasi pukulan terakhir yang jatuhkan Kak Iko ke lantai kargo pingsan tak berdaya. Chaoyang tinggalkan Kak Iko di sana lalu merangkak naik ke kabin untuk bantu rekan-rekannya menghabisi sisa pembajak. 你太小看我们中国空警了。 Setelah suasana dirasa mulai membaik, tak disadari dengan mendadak dari deretan penumpang muncul sosok kaki tangan Du Julin terakhir yang sedari tadi belum ketahuan. Dialah orangnya, orang yang tadi mengaku sebagai tentara penjinak bom tadi. Sekarang di tangannya ada pemicu bom dan dia ancam kalau siapapun bergerak, semua di pesawat itu mati bersama. 我们就一起死。 Begitu si pemuda ini berhadapan dengan Du Julin sang buronan yang sedari tadi diborgol, satu kata keluar dari mulutnya yang mengubah seluruh peta motif pembajakan malam itu. Ternyata pemuda penjinak bom ini bukan sekadar kaki tangan Kak Iko. Dia adalah putra kandung Du Julin yang diam-diam ikut naik pesawat dengan cover story ahli bahan peledak untuk satu tujuan sederhana, bebaskan sang ayah. 爸，好小子。 Motif Kak Iko tadi soal hutang budi, tapi motif si anak beda level. Dia rela masuk ke pesawat berisi 200 penumpang, jaga penyamaran sebagai penjinak bom keturunan Ulea, bahkan pura-pura jadi pahlawan yang tolong susun tas tameng, cuman untuk satu tujuan sederhana, bebaskan sang ayah. Tuntutannya pun sama, belokkan pesawat ke Willow atau semua di kabin itu mati bersama. Chaoyang datang dan tahu waktunya tinggal sedikit. Di tengah kepanikan, Du Julin berhasil rebut senjata rakitan dari salah satu pembajak yang tumbang. Dengan senjata di tangan, Du Julin balik ancam semua orang di kabin. Chaoyang justru tidak mundur, dia berjalan pelan mendekat sambil tegas menekan Du Julin, menyatakan rekan-rekannya sudah dilumpuhkan dan mengaku bersalah adalah satu-satunya jalan pulang buat sang buronan.
Du Julin yang panik langsung tarik pelatuk menembak kaki Chow Yang untuk hentikan langkah. Tapi bahkan dengan peluru menancap di paha dan darah mengucur ke lantai kabin, Chow Yang bangkit terus berjalan maju satu langkah demi satu langkah. Ketika sang putra bertanya apakah sepadan, jawaban Chow Yang cuma satu kata. Tinggal satu ancaman, si bom aktif yang sudah dikelilingi tas. Cara tradisional potong kabel merah biru sudah tidak ada waktu. Chow Yang punya ide gila dan menyuruh Shu mengambil tabung nitrogen cair darurat di pesawat itu. Chow berkata pada Kapten Lu kalau suhu bom diturunkan sampai minus 130 derajat, papan sirkuit elektronik akan membeku dan bom berhenti berfungsi. Masalahnya, tangan yang memegang nitrogen cair akan hancur kedinginan. Chow Yang tidak berpikir lama, dia ambil alih. Dong Lu panik dan Chow Yang minta dia percaya padanya. Selama beberapa detik yang terasa selamanya, uap dingin memenuhi lantai kabin, tangan Chow Yang membeku, wajah Dong Lu penuh air mata, sampai akhirnya timer bom berhenti berkedip dan kabin yang penuh teriakan sekarang meledak dengan tepuk tangan. Setelah semua yang mereka lalui, cerita pesawat ini bukan cuma tentang bagaimana polisi udara mengalahkan pembajak. Ceritanya tentang satu kata sederhana, pulang. Kapten pilot mengumumkan prosedur pendaratan dan penumpang satu persatu dengan mata basah dan wajah lelah mulai berbisik kalimat yang sama berulang-ulang. Begitu pintu pesawat terbuka, ambulans polisi dan tim medis sudah menunggu. Chow Yang dan korban luka dievakuasi, pembajak digelandang dengan borgol dan Kak Iko yang tadi ditinggal pingsan di kargo diseret keluar oleh tim keamanan darat. Pria hidung belang yang tadi ditolak karena masih jam kerja sekarang balik lagi minta WeChat pramugari dengan alasan jam kerja sudah selesai. Kak Li dan Nian pun langsung siaran langsung lagi, kali ini memperkenalkan Chow Yang sebagai pahlawan yang memimpin perlawanan penumpang. Dan di antara semua tepuk tangan dan siaran langsung, ada satu suara kecil yang justru lebih menusuk. Seorang penumpang menelepon ibunya mengucapkan satu kalimat yang bagi kita di darat terdengar biasa, tapi di ketinggian 10.000 meter beberapa jam sebelumnya, kalimat ini adalah kemustahilan. Dan disitulah film ini menamatkan dirinya. Wings of Dread bukan sekedar film pembajakan pesawat, tapi cerita tentang satu kata bernama pulang yang bagi kita di darat cuman hal biasa. Tapi di ketinggian puluhan ribu meter, pulang adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan tangan yang membeku dan nyawa yang siap dilepas. Di Indonesia sendiri mungkin kita jarang dengar kabar pembajakan pesawat, tapi setiap kali kalian mendarat dengan selamat, ingatlah ada orang-orang tak terlihat. Mulai dari pilot, pramugari, sampai polisi udara yang tugasnya cuma satu, memastikan setiap penumpang bisa pulang sampai ke rumah masing-masing. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Jelajah.